Selamat hari Minggu adik-adik, Shalom semuanya, apa kabar? Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat dan bersuka cita ya. Ketemu lagi dengan Kak Gaby di Kids in Christ Online Service hari ini tanggal 22 Maret 2026. Kak Gaby mau mengucapkan selamat ulang tahun buat semua adik-adik yang berulang tahun di minggu yang lalu. Semoga kalian tambah hari, tambah pintar, tambah sehat, bersuka cita di dalam Tuhan, tambah mengasihi Tuhan, menjadi berkat dan diberkati. Nah, hari ini Kids in Christ Online Service kita akan membahas tentang rancangan Allah yang terpenuhi bagi yang tunduk, masih dari Raja Daud. Sebelumnya kita akan berdoa, sesudah itu kita akan dengarkan lagu pujian sama-sama, baru masuk dalam cerita Alkitabnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat hari Minggu. Terima kasih kami masih bisa hidup, masih bisa bertemu bersama-sama di Kids in Christ Online Service ini. Kami mengucap syukur buat kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam seminggu kemarin sampai hari ini. Sekarang kami mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami duduk manis, mendengarkan cerita firman Tuhan, sehingga kami makin mengenal Tuhan Yesus dalam hidup kami hidup semakin menyenangkan hati Tuhan. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekarang mari kita dengarkan lagu pujian sama-sama. Let's go! Yuk puji Dia, yuk senangkan Dia, tepuk tangan, haleluya. Yuk puji Dia, yuk senangkan Dia, Yesus baik selamanya. Yesus lahir di dunia, bawa kasih untuk semua. Dia sayang aku dan kamu. Puji Tuhan, haleluya. Yuk puji Dia, yuk senangkan Dia, tepuk tangan, haleluya. Yuk puji Dia, yuk senangkan Dia, Yesus baik selamanya. Bintang terang bersinar indah, tanda Yesus sudah datang. Mari kita bernyanyi riang, puji Tuhan, haleluya. Yuk puji Dia, yuk senangkan Dia, tepuk tangan, haleluya. Yuk puji Dia, yuk senangkan Dia, Yesus baik selamanya. Yuk puji Dia, yuk senangkan Dia, tepuk tangan, haleluya. Yuk puji Dia, yuk senangkan Dia, Yesus baik selamanya. Yuk puji Dia, yuk senangkan Dia, tepuk tangan, haleluya. Yuk puji Dia, yuk senangkan Dia, Yesus baik selamanya. Yesus baik selamanya. Yuk puji Dia. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan lagu pujian. Sekarang kita akan masuk dalam cerita firman Tuhan. Judulnya adalah Rancangan Allah yang terpenuhi bagi yang tunduk. Pasalnya dibaca dari Alkitab di 2 Samuel 8. Buat adik-adik yang sudah bisa baca, jangan lupa dibaca dulu ya pasalnya. Yang belum bisa baca, bisa minta tolong orang-orang di rumah untuk membantu membacakan 2 Samuel 8. Di 2 Samuel 8 ini diceritakan mengenai kemenangan-kemenangan Raja Daud.
Jadi Raja Daud ini kan punya banyak musuh, tapi Tuhan menolong dia sehingga dia menang atas musuh-musuhnya. Dia menang atas orang Filistin dan memerintah atas mereka. Dia menang atas orang Moab dan orang Moab selalu memberikan upeti kepada Raja Daud. Dia menang atas Hadadezer, Raja Zoba dan orang Aram. Orang Aram ini membantu Hadadezer tapi mereka juga kalah dari Daud. Sehingga orang Aram memberi upeti dan harta Hadadezer dikuasai Daud. Lalu ada seorang raja namanya Tou, Raja Hamat. Kalau Raja Hamat ini dia membangun hubungan yang baik dengan Daud. Daud juga menguasai orang-orang Edom. Tapi Daud ingat, sehingga semua hasil rampasan atas kemenangan Daud diserahkan Daud untuk Tuhan. Jadi, selama Daud berperang, Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Kemanapun Daud berperang, Tuhan selalu memberi kemenangan kepadanya. Kira-kira kenapa ya teman-teman? Kenapa ya adik-adik? Kenapa Daud berhasil? Kenapa Daud disebut sebagai raja terbesar dalam sejarah Israel? Kenapa selama pemerintahan Daud, orang Israel mengalami kemenangan, berkat, dan kesejahteraan? Padahal, kalau kalian ingat, Daud ini bukan raja pertama di Israel loh. Raja pertamanya adalah Saul. Namun, keadaan ini tidak terjadi pada zaman Saul. Kira-kira kenapa ya? Kalau kalian ingat cerita sebelumnya, Saul ini menolak Allah. Saul berulang kali tidak taat pada Allah. Yang pertama, Saul mempersembahkan korban bakaran sendiri sebelum pertempuran karena takut pada rakyat dan tidak sabar menunggu Samuel. Padahal seharusnya Samuel yang mempersembahkan korban bakaran. Lalu Saul juga tidak menaati perintah Tuhan waktu Tuhan menyuruh untuk memusnahkan bangsa Amalek sepenuhnya. Tapi Saul menyelamatkan Raja Agag dan ternak-ternaknya. Wah, Tuhan marah. Sehingga roh Tuhan meninggalkan Saul. Dan karena roh Tuhan tidak menguasai Saul, Saul dikuasai oleh roh jahat. Sedangkan Daud tunduk pada perintah Allah. Walaupun Daud juga kadang berdosa, Daud juga suka gak nurut. Tapi Daud setelah ditegur dia segera bertobat dan taat. Nah adik-adik, kalian mau hidup seperti Saul yang menolak Allah atau seperti Daud yang tunduk pada perintah Allah? Ketaatan kita pada Allah akan mengantar kita pada pemenuhan rancangan Allah dalam hidup kita. Ingat adik-adik, di minggu lalu kita belajar bahwa rancangan Allah itu selalu lebih bagus daripada rancangan atau rencana kita. Kita sering merencanakan sesuatu tapi Allah punya rencana yang jauh lebih hebat. Nah, itu semua dapat terjadi kalau kita taat pada Allah. Jadi, kalau hidup kita mau seperti Daud yang selalu disertai Allah, kita harus taat seperti Daud taat. Tapi kalau kita hidup mau-maunya seperti Saul, ya rancangan Allah tidak akan terpenuhi dalam hidup kita. Jadi, mari kita belajar untuk taat pada Allah sehingga rancangan Allah terpenuhi dalam hidup kita. Bagaimana caranya taat pada Allah ya? Caranya dengan mengetahui apa mau Allah dalam hidup kita. Gimana cara tahu mau Allah dalam hidup kita ya? Caranya adalah baca buku pedomannya. Apa buku pedoman untuk mengetahui maunya Allah dalam hidup kita? Alkitab. Ya adik-adik, jadi baca kitab suci, doa setiap hari kalau mau tumbuh. Siapa di sini yang masih bolong-bolong baca Alkitabnya? Siapa di sini yang bahkan baca Alkitab cuman kalau ke gereja? Nah, kalau kita mau hidup kita seperti Daud yang diberkati, disertai, yang rancangan Allah terpenuhi dalam hidupnya, kita harus melakukan kehendak Allah, taat pada Allah. Untuk tahu kehendak Allah apa dalam hidup kita, harus baca Alkitab. Aku belum bisa baca, Kak. Kalian bisa buka YouTube. Ada YouTube pendalaman Alkitab setiap hari yang di-share di grup gereja kita. Kalian bisa dengar dari situ. Sehingga walaupun kalian gak bisa baca, kalian bisa dengar pembahasan firman Tuhan. Tuhan tolong kita adik-adik supaya kita taat pada Allah sehingga rancangan Allah yang luar biasa terpenuhi dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus sudah baik pada kami.
Kami belajar hari ini dari Raja Daud untuk taat pada mau Allah. Walaupun kadang-kadang kami masih suka melawan, kami minta ampun Tuhan. Tolong mampukan kami untuk dengar-dengaran akan mau Tuhan dalam hidup kami, sehingga rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, sehingga rencana Tuhan yang hebat dapat terjadi dalam hidup kami. Kami mau mencontoh Daud Tuhan yang tunduk kepada mau Allah, sehingga rencana Tuhan terjadi dengan luar biasa dalam hidupnya. Kami tidak mau seperti Saul. Tuhan mampukan kami, berikan kami hati yang rajin, yang dengar-dengaran, yang mau baca Alkitab, yang mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih buat cerita firman Tuhan hari ini Tuhan Yesus. Pertemukan kami kembali minggu depan di Kids in Christ Online Service tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sekolah kami, sehingga dimanapun kami berada, kami menjadi berkat dan menjadi saksi Kristus. Terima kasih Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye.